Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini eh, yang kita hitung ekspektasinya kalau yang lalu begitu ya. Misalnya untuk sebuah variabel diskrit yang mana kita menghitung EX sama dengan sigma X dikalikan Fx begitu ya. Dimana X-nya ini berupa numerik begitu ya, berupa skalar. Nah, sekarang bagaimana kalau x-nya ini mengikuti sebuah fungsi juga? Ya. Jadi contoh begitu, random variabelnya ini mengikuti sebuah fungsi, mungkin tidak saya definisikan sebagai fx tapi sebagai gx ya. Nah, pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses yang sudah Anda lakukan sebelumnya, yaitu fungsi dari gx tersebut berarti Anda kalikan dengan probability density function-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, misalnya Anda diminta untuk mempertimbangkan begitu ya, ada variabel acak, tapi ingat di sini variabel acaknya bukan lagi x ya, tetapi di sini dia sudah mengikuti gx, yang mana dia berarti adalah sebuah fungsi yang mana dia tergantung dari random variabel x ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi kalau misalnya x itu adalah variabel random yang sifatnya diskrit, yang mana dia mengikuti probabilitas atau distribusi probabilitasnya itu adalah fx ya. Jadi kalau untuk x dari min 1, 0, 1, 2 dan gx-nya sama dengan x kuadrat, tentu Anda bisa menghitung begitu ya nilai dari variabel randomnya ya. Di sini kalau kita lihat misalnya eventnya begitu sama dengan minus 1 ya. Berarti kalau kita lihat di sini eh, apa tuh namanya? Di sini dia sama dengan 1 ya. Sementara kalau dia 0 sama dengan 0 ya. Sementara dia kalau sama dengan 2 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi misalnya yang di sini begitu ya, bagaimana cara menghitungnya. Di sini Anda lihat Anda bisa mengkalikan begitu ya, 0 dikalikan dengan F0, maka di sini adalah kalau 0 begitu ya berarti 0 kuadrat F0 ya, tentu nilainya bisa berapapun begitu ya. Nilai F0-nya tergantung dari konteks yang Anda hadapi tersebut begitu ya. Kemudian minus 1 kuadrat dikalikan F minus 1, 1 kuadrat dikalikan F1, 2 kuadrat dikalikan F2 ya. Yang jelas di sini kalau kita lihat F minus 1 ditambah F0 ditambah F1 ditambah F2 harus sama dengan 1 ya. Ini untuk memenuhi kaidah dari PDF-nya tersebut. Nah, sekarang di sini kita kalau memiliki teorema yang pertama begitu ya. Jadi adalah kalau misalnya x itu adalah variabel acak yang dia itu mengikuti distribusi probabilitasnya adalah fx begitu ya. Nah, yang mana variabel acaknya sekarang bukan lagi nilai tunggal, ya nilainya tersebut adalah skalar. Yang mana kalau kita lihat di sini, misalnya variabel acaknya tersebut adalah gx ya, maka di sini didefinisikan adalah gx dikalikan dengan fx begitu ya. Anda kemudian menjumlahkan dari perkalian ini. Ini pada prinsipnya tentu saja mirip begitu ya kalau kita menuliskan ex ini sigma x kali fx ya. Sementara kalau yang continuous di situ bisa Anda lihat juga tidak terlalu berbeda jauh, hanya di sini x-nya yang ada di sini Anda kalikan dengan Anda ganti dengan gx ya. Kalau yang continuous, kalau yang format aslinya di situ kita lihat tentu saja menjadi minus tak hingga sampai dengan plus tak hingga x fx dx ya. Baik, ini ada contoh begitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini ada jumlah kendaraan X ya, yang dia itu tiba di antara jam 4 sampai dengan jam 5 ya. Di sini kalau kita lihat yang mana dia mengikuti distribusi probabilitas yang ini. Jadi kalau X-nya sekian, ini adalah probabilitas density function-nya, kita cek terlebih dahulu ya. Ini kalau Anda jumlahkan maka menjadi 1/6 ya. Maka kalau ini saya jumlahkan menjadi setengah ya, 3 ini.
menjadi setengah tentu saja. Yang di sini kalau saya jumlahkan menjadi setengah. Nah, ini kalau saya jumlahkan menjadi 1. Maka itu sudah betul bahwa dia karena penjumlahannya tersebut sama dengan 1, maka dia adalah probability density function, ya. Nah, sekarang Anda begitu ya. GX-nya tersebut 2x1 itu adalah jumlah uang begitu ya di dalam dolar yang dibayarkan oleh pengunjung kepada manajernya tersebut, ya. Nah, di sini yang disebut sebagai attendant itu apa? Yang disebut sebagai attendant tentu saja adalah jumlah mobil begitu yang datang, ya, yang datang ke tempat cuci mobil tersebut. Nah, ini yang menarik begitu ya. Jadi Anda sekarang tidak diminta untuk mencari ekspektasi jumlah mobil yang akan datang begitu ya. Anda dimintanya adalah untuk mencari begitu ya, kira-kira berapa begitu pendapatan yang akan diperoleh oleh pengelola cuci mobil ini. Nah, tentu saja Anda harus mengkonversi. Jadi di sini X-nya ini kita berbicara jumlah mobilnya. Nah, berapa kemudian jumlah uangnya? Ya, berarti Anda bisa menghitung begitu. Kalau misalnya saya punya di sini adalah X ya. Ini adalah GX. Misalnya ini 4, berarti adalah kalau ini 7 US dollar ya, ini dalam USD. Kalau 5 berarti 9 US dollar dan seterusnya. Kalau 9 dia sama dengan 17 US dollar. Nah, sehingga bagaimana kemudian cara menghitung ekspektasinya? Ya tentu dalam hal ini Anda sudah tinggal menjumlahkan begitu ya. Jadi misalnya 7 Anda kalikan dengan 1/12 ditambah 9 Anda kalikan dengan 1/12 dan seterusnya. Di sini sampai dengan 17 kita kalikan dengan 1/6. Ya, itu kira-kira. Yang berikutnya di sini, bagaimana kemudian kalau Anda diminta begitu ya untuk mengerjakan untuk yang continuous begitu. Nah, misalnya di sini kita peroleh begitu ya. Di sini kita peroleh itu adalah ini mengikuti ini adalah fx-nya begitu ya. Ini adalah fx-nya, kemudian yang di sini adalah gx-nya, ya. Nah, maka tentu saja di sini ada cukup straightforward begitu ya caranya. Cara menghitungnya EX di sini dari minus tak hingga begitu ya sampai dengan plus tak hingga. Di sini adalah GX kita kalikan dengan FX DX. Atau kalau kita tuliskan di sini berarti dari min 1 2, di sini adalah X kuadrat. Tuh, kalau mau konsisten 4X plus 3 X kuadrat per 3 ya DX. Oke. Selanjutnya bisa Anda selesaikan. Nah, bagaimana kemudian kalau di sini Anda diminta untuk menghitung begitu ya ekspektasi dari JDF. Ingat begitu, kalau tadi saya hanya memiliki satu variabel acak ya. Saya hanya memiliki satu variabel random yaitu X-nya. Bagaimana kalau Anda memiliki variabel random yang tersebut ada dua begitu ya. Misalnya Anda ingin menghitung begitu berapa jumlah bola yang terambil begitu untuk satu percobaan atau apapun, di mana bolanya itu ada dua. Dan variabel randomnya kita representasikan begitu ya dengan X begitu untuk bola yang pertama begitu. Nah, bagaimana kemudian cara menghitung ekspektasinya begitu? Ini juga secara prinsip sama begitu ya. Tentu Anda bisa mencari tahu dulu berapa probability density function dari setiap kombinasi X dan Y. Dan Anda harus ingat begitu ya, sigma di sini adalah X batas bawah ya. Saya tulis batas bawah gitu sampai dengan batas atas. Di sini adalah ini X, ini Y tentu saja. Fxy tentu juga harus memenuhi kaidah dia harus sama dengan 1 ya, untuk memenuhi kaidahnya dari JDF-nya tersebut. Nah, kemudian Anda bisa mencari begitu ya berapa variabel randomnya dari setiap kombinasi X dan Y-nya tersebut. Nah, itu kalau untuk kasusnya yang mana dia adalah kasus diskrit. Bagaimana kemudian kalau untuk kasus yang kontinu?
Di sini juga Anda lihat caranya cukup straightforward. Di situ Anda harus mencari tahu dulu fungsi probability atau join probability distribution untuk yang continuous tersebut. Dimana kalau Anda integrasikan, misalnya ini saya hilangkan begitu ya, itu juga harus sama dengan 1 tentu saja. Nah, dengan cara seperti itu Anda kemudian bisa memasukkan fungsi variabel random X dan Y-nya tersebut, dan Anda akan mendapatkan ekspektasinya. Nah, contohnya di sini begitu ya. Contohnya di sini kalau kita lihat misalnya ada dua agen real estate begitu ya. Di sini kalau kita lihat X-nya itu adalah yang akan dijual oleh Xavier begitu, atau namanya apa, Xavier ya. Eh, adalah jumlah rumah begitu yang akan dijual dalam 1 bulan, di mana X-nya tersebut itu nilainya adalah 0, 1 atau 2 rumah. Sementara yang di sini adalah 0, 1 atau 2 rumah ya. Yang dijual oleh Y-nya itu adalah dari eventnya tersebut. Nah, ini sebuah analisis begitu ya. Itu adalah yang kalau Anda lihat di sini ada JDF-nya ya, ada joint probability distribution-nya tersebut. Di situ adalah kalau kita lihat, jadi probabilitas dalam 1 bulan Xavier itu tidak menjual dan Yvette itu tidak menjual itu sebesar 3,28 begitu. Nah, sementara kalau di sini Anda lihat dan seterusnya. Nah, bagaimana kemudian cara Anda mencari ekspektasi dari sini? Nah, ini pada prinsipnya begitu ya. Juga sama, yaitu contoh misalnya saya mencari EXY begitu, berarti adalah yang pertama kalau Xavier menjual 0 begitu, Yvette menjual 0, F00-nya adalah 3/28 ya. Kemudian misalnya Xavier menjual 1, kemudian Yvette menjual 0, di sini adalah probabilitasnya adalah 9/28 dan seterusnya. Di situ sampai Xavier menjual 2 dan Yvette menjual 2, itu probabilitasnya adalah 0. Nah, situ Anda bisa mendapatkan nilai dari ekspektasinya tersebut. Oke. Nah, ini ada soal begitu ya. Di sini ada sebuah produk begitu yang dijual secara musiman, yang mana dia akan menghasilkan profit itu sebesar B dolar untuk setiap produk yang terjual ya, dan akan rugi begitu ya, L dolar untuk setiap produk yang tidak dijual ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, jumlah unit begitu yang diorder untuk setiap department store tersebut untuk setiap bulannya itu dia mengikuti PMF-nya PI ya. Kalau kita lihat di sini PI-nya tersebut di mana I-nya itu adalah lebih besar dari 0. Nah, jika department store-nya tersebut harus menyimpan ya, harus menyimpan produknya tersebut jauh-jauh hari begitu. Nah, Anda diminta begitu ya untuk menghitung gitu kira-kira berapa yang harus disimpan supaya profitnya tersebut maksimal ya. Oke, itu kira-kira untuk segmen yang kedua.